Video 32 ya. Ini selalu saya sebutin supaya nanti kalau ada teman-teman para YouTuber ngeliat nanti lagi break, lihat supaya tahu sambungannya kemana. Topiknya video 32, agama harus mistis. Udah tak terbantahkan lagi. Siapa mau bantah boleh, saya akan uraikan. Saya tahu lah, saya kurang mendalam lah, hitung menit, maklum lah, hitung menit. Ini tahunan nih. Enak aja, pakai biaya nih sekolahnya nih, bisa ngerti. Dah, agama harus mistis. Apa saya jawab loncat aja dah supaya langsung nangkep. Kalau tidak mistis, doa itu apa? Kepada yang tak terlihat kok, ya tuh. Tuh saya pakai nama ini aja dah, kepada debat omong kosong, huruf H aja jadi topik gede. Belum lagi ntar ganti pakai bahasa asing itu, bahasa asing ini, bahasa ada aja ntar yang nyinyir lah. Nih, kan ini apa istilahnya? Imaterial, uncountable, ya kan? Itu begitu ya istilahnya, ya kan? Soalnya begini ya, kalau kita menggunakan sebuah kosakata untuk menunjuk kepada Tuhan itu, kepada Sang Pencipta itu, kepada bla 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 itu, pakai bahasa asing lah 1001 macam. Begini, saya sering bawakan juga ada beberapa ilustrasi yang penting begini. Saya kasih ilustrasi begini, ini angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya lah ya. Banyak orang mengatakan ini angka, betul? Terus ini tidak, enggak juga. Pendapat sesungguhnya tentang ini, 0 pun itu angka. Jadi hal-hal semacam mistis itu, hal-hal semacam yang dimaksud Tuhan itu tak terucap maksudnya. Paling yang saya temukan di dalam bahasa Indonesia, kita tidak bisa bilang begini, sesuatu hal yang pernah ada. Nah ini contoh ya, contoh. Ini nomor 2 kan ada nih nomor 2. Saya hapus, berarti kan di delete, di erase, dihapus, di setip, di tip X. Artinya kenapa kalau ada hal yang pernah dihapus, di setip, di tip X dan lain-lain, berarti artinya pernah ada. Jadi satu objek itu pernah ada dan nggak ada dan nggak ada, kan begitu. Oke? Tuh ada lagi kan, nggak boleh menggunakan yang kayak gini, gitu. Nah, bagaimana dengan Tuhan ini? Memang agak repot. Maka dari itu di dalam bahasa Hebrew itu jelas sekali membedakan dan perbedaannya dan dibedakannya. Saya nggak ngerti bahasa asing, susah dah, ya kan? Gitu. Tapi saya sudah ikutin tentang artikel tentang hal itu. Tapi ya saya temukan di dalam bahasa Indonesia untuk mengatakan sesuatu hal itu, meskipun ini asumsinya atau opininya bahwa ini 0 adalah artinya tidak ada. Bukan. Yang paling benar adalah ini. Nihil. Gitu loh. Dia tidak dapat digolongkan numbers, dan dia pun kosakata ini merujuk kepada hal yang memang enggak ada, udah gitu aja. Gitu. 0 pun kalau dibilang 0 artinya kosong, artinya none, artinya non, artinya apa? Tapi kan tetap ada bulat ini 0 itu, gitu loh. Ini beda memang. Ya itu doang yang paling dekat, nggak ada lagi. Dah itu saya hanya mau sharing wawasan aja. Oke, balik dulu. Maka bagaimana cara memahami hal-hal yang tak terlihat, yang tak terwujud itu? Tadi udah terjawab ya. Pada suatu saat itu pernah ada wujudnya. Wujudnya itu adalah, maaf nih, mohon izin jangan salah paham ya. Saya terpaksa pakai bahasa begini. Ada unsur, sebetulnya salah ini bahasa. Ada unsur yang keluar dari dalam dirinya Sang Tuhan ini, yaitu firman itu menjadi manusia. Itu dia peristiwa itu. Ya, peristiwa firman telah menjadi manusia. Kalau bisa jangan pakai tuh narasi, karena memang nanti saya tahu memang itu dapat diperdebatkan bagi para ahli gitu, karena saya ngerti
gitu loh. Di selah mana yang saya dapat disalahkan tahu saya, tapi ya gimana, kita pakai bahasa umum dulu karena sulit, harus pakai bahasa asing gitu loh. Ya lah yang tadi saya bilang tuh di dalam tradisi bahasa Greek bisa itu, bahasa Yunani bisa diucapkan hal itu. Kalau di bahasa apa itu Ibrani ya udah pasti bisa. Kan semua juga tahu kan apa itu YHWH, Yahweh, Adonai dan lain-lain toh. Tapi dalam bahasa Indonesia ribet toh. Nihil, mau pakai nihil ya boleh lah. Gitu lah. Nah itu memang problematika kita, memang kekurangan perbendaharaan kata itu mesti diakui dulu. Oke, lanjut. Nah, lu tadi mana jembatan? Oh yang tadi ya. Nah maka jembatan itulah yang dikatakan spirit yang bekerja, begitu loh. Maka disitulah fungsi daripada iman itu yang saya ibaratkan parabola. Ini saya mau jawab, iman bukan semata-mata miliknya urusan hubungan begini. Nah lo paham nggak? Seolah-olah ngomong iman berarti ngomong sang kuasa, ngomongin Tuhan, atau mau pakai apa nih, God, Lord, apalagi lah semualah, pakai bahasa asing dari bahasa Latin ke bahasa Arab ke bahasa apa silakan. Tidak, iman ini belongs to manusia. Ini kan tools kan, udah sempat saya singgung. Silakan arahkan kemana, ke sini, ke sana, kemana boleh. Ini untuk menjawab kok ada sih mujizat di luar Tuhan? Jawabnya ada. Kok ada sih kesembuhan? Kok ada sih karya-karya Tuhan itu? Sama para YouTuber debat itu pasti nggak bisa hanya datang dari Tuhan lah, Tuhan yang maha kuasa lah. Enggak gitu. Enggak gitu. Dari mana aja bisa datang. Saya pernah ya udahlah. Gitu. Ya, jadi ini memang miliknya ke sini. Bukan milik urusan ke sana. Inilah kendaraannya si manusia untuk memahaminya sepanjang hidup 24 jam. Bedakan dulu dengan kalam yang blek jadi fisik. Itu memang ada konteks khusus yang dimana penebusan itu kan gitu loh. Penebusan itu nanti dulu ya, itu kita simpen dulu itu masalah penyalipan apa segala. Intinya itu ada peristiwa itu memang dibutuhkan secara wujud toh. Kalam menjadi manusia titik di situ. Tapi kan kita kan sepanjang napas di bumi kan diperlukan konektivitas toh. Nah, yang mau disampaikan di video ini adalah iman itu tidak wajib khusus semata-mata adanya barang iman ini di dalam diri manusia itu pasti kepada si Tuhan ini. Enggak gitu. Sebab begini, nanti kalau ada kata orang bisnisnya berhasil karena kedukun A, sakitnya sembuh karena ke dukun B, ke cenayang sana, ke orang pintar situ, ke sana. Saya mau jawab, iya dan betul dan sembuh dan sukses. Jangan bicara masalah dosa mulu apa gimana. Nanti kalau saya katakan dengan cepat bahwa dosa itu nggak ada, bagaimana lo? Saya bisa buktikan. Nanti kalau saya katakan neraka itu tidak ada, itu nanti itu ke video yang saya simpen dulu tuh, ngilmu aja dulu loh. Gitu loh. Nggak ada itu sebetulnya. Ya, nggak ada dosa, nggak ada neraka, itu nggak ada itu. Orang ateis saja agama pada nggak ngerti. Cuma segelintir orang yang ngerti, itu orang Yunani itu yang menyapa saya tuh di sosmed. Nah, jadi begitu. Ini untuk menjawab itu tadi. Ya, jadi sebagai manusia jangan lebay deh loh gitu loh. Sebagai manusia yang di kota ya. Gitu, karena kan nanti saya udah pernah perbandingkan juga dengan manusia-manusia yang di gunung, yang tinggal di hutan itu kan berbeda loh, berbeda sama orang kita yang banyak tahu ini. Ingat statement saya,
Nyesel lo kalau kenal Tuhan, menyesal engkau. Jadi bikin puyeng, bikin ribet. Mendingan tinggal di hutan, nggak tahu apa-apa, jadi nggak salah. Orang yang nggak tahu apa-apa tentang pemberitaan itu, ingat, based on the good news itu yang memang diperintahkan oleh konsep ketuhanan itu, ya, konsep ketuhanan itu yang dikatakan sebuah agama itu, beritakanlah lah kan gitu. Jangan lupa bila mana orang telinganya, matanya, apa ya, segalanya tidak pernah mendapatkan pemberitaan itu, nggak salah, nggak kenal neraka orang kayak gitu. Nah tuh udah terjawab deh tuh. Padahal saya masih mau simpan dulu itu knowledge, ya gitu loh. Tahu ya maksudnya ya, terima ya, kalau nggak terima nggak apa-apa, nanti saya perdalam. Saya bukannya malah mau menyangkal atau mau ngebelokin kajian ini, enggak, karena kenapa? Saya sangat saya sangat tidak bermasalah di apapun sama YouTuber sama apa. Karena kenapa? Saya tidak pernah memberikan pelajaran baru, ilmu baru, teologi baru, bahkan saya tidak pernah punya pendapat apapun. Ini semua sudah ada. Kembali lagi saya ingatkan, puzzle ini kan ini ibaratnya ini puzzle nih. Ini puzzle. Di mana nyusunnya? Itu doang yang saya lakuin. Saya nggak menciptakan sesuatu ilmu baru, enggak. Saya nggak ada urusannya sama teologi kemakmuran, sama ilmu-ilmu baru gitu, enggak ada urusan. Ya, gitu loh. Jadi saya rasa ini saya udah lihat waktu, video 32 ya. Saya cut dulu supaya saya buat lagi tema yang berkaitan, terus step by step akan lebih maju, dan kita akan menemukan, dan nanti Anda semua akan merasakan how to feel, ya, dengan cara mistis Anda beriman. Saya cut dulu di 32.